warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Udah ada Pi, coba bersiap. Siap, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dimulai dengan berdoa. Di sini siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oke, Yoldan. Sekarang depan Yoldan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, coba buka buku tulis sama pensil seperti biasa. Hari ini kita belajar tentang kejujuran dalam kehidupan. Baik, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sebelum kita membahas tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mengalami hal yang sulit? Maksudnya gini, dalam keadaan sulit, kalian harus menyampaikan kejujuran. Pernah? Coba kasih tahu Ibu apa? Hah? Apakah kalian pernah mengalami
raja tersebut. Oke? Oke. Dahulu di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tepi ladang tinggallah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Banta. Ayah Banta telah lama meninggal dunia. Sebuah penggilingan padi. Terkadang ia mendapat segenggam atau 2 genggam beras. Beras inilah yang mereka masak sehari-hari. Sementara Banta membantu ibunya mengumpulkan sekam yang belum ditampi. Banta mempunyai seling peninggalan ayahnya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa serulingnya. Sebenarnya ibu Banta mempunyai seorang saudagar kaya raya bernama Jakub. Namun sayangnya ia sangat tamak. Pada suatu hari, karena tidak ada orang penggiling padi, Banta dan ibunya tidak bisa menampi sekam. Hari itu pun mereka tidak mendapatkan beras untuk dimasak. Oke. Akan tetapi, apa yang terjadi di rumah Yakub dan Banta sampai di sana? Mau apa kalian datang kemari? Tanya paman Yakub suara keras. Banta menunduk. Paman, kami kesini mau minta beras. Kami lapar sekali, paman. Apa? Minta beras? Dasar keluarga pemalas. Biasanya cuma meminta-minta. Tidak ada beras, pergi ke sana. Bentak paman Yakub dengan suara yang masih keras. Paman, sudah pergi sana. Hati paman Yakub disambung dengan ucapan-ucapan pedas yang menyakitkan hati. Banta pulang dengan hati kecewa. Pada saat itu, daerah tempat tinggal Banta dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Karena sikapnya ini, ia dicintai oleh rakyat. Baginda raja mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Terus Mata. Di mana demikian sang putri sangat cerdas, seolah pandangannya mampu menembus apapun. Sudah banyak pangeran dan raja yang ingin meminang sang putri, tetapi semuanya ditolak halus. Berita tersebut ternyata cepat tersebar di seluruh daerah sehingga banyak anak muda yang membeli pakaian emas dan suasana untuk putri Banta, untuk putri Mata, termaksud Banta. Ibu Banta menuju sebuah pulau di tengah pulau. Pulau dihuni oleh para pemakai. Salah satu dari mereka pasti ada yang menenun pakaian. Kalau begitu saya akan ke sana. Mohon restu, kata Banta. Keesokan harinya Banta berangkat menuju rumah Yakub. Ia ingin menumpang kapal pamannya yang setiap hari menyeberang lautan. Selain doa, ibu Banta juga membekal sebuah daun talas. Banta tidak lupa membawa serulingnya. Sampai di tengah lautan, Banta turun. Dia duduk di atas daun talas dengan bantuan angin laut. Talas itu bergerak terhempas gelombang. Tidak lama kemudian dia sampai di Pulau Penenun. Setelah satu persatu rumah penenun Banta datangi, sampailah ia di rumah si pandai tenun yang memiliki 7 orang putri pandai menenun. Ketujuh putri tersebut masing-masing memiliki ruang untuk menenun. Maaf, pakaian emas dan berlian itu sangat mahal. Kamu akan membayar dengan apa? Tanya putri pertama. Banta menjawab dengan tersipu malu. Saya memang tidak mempunyai
Adi, bolehkah saya membayar dengan lagu yang saya nyanyikan dengan seruling? Oke? Dengan lugu, tanya putri pertama heran. Tapi baiklah, kamu boleh coba memainkan serulingmu terlebih dahulu. Banta meniup serulingnya dengan lagu-lagu yang merdu. Demikian merdunya hingga putri pertama merasa puas. Lalu ia mempersiapkan Banta memilih pakaian yang diinginkan. Namun pakaian yang dicari tidak ada. Banta kemudian memasuki ruangan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dengan berbekal alunan suara serulingnya. Namun pakaian emas dan suasa yang ia cari tidak ditemukan. Mudah-mudahan di ruangan ketujuh saya menemukannya, kata Banta pelan. Banta masuk ke ruangan ketujuh. Seperti pada ruangan-ruangan sebelumnya, ia menyanyikan lagu-lagu merdu dengan seruling. Alunan yang merdu sehingga membuat putri ketujuh terhanyut. Silahkan kamu cari pakaian emas dan suasa yang kamu inginkan, kata putri ketujuh. Fokus ya, fokus. Coba dengar nanti ibu kasih pertanyaan. Putri jangan jawab yang lain. Putri ketujuh rupanya memang merindu pakaian emas dan suasa sehingga Banta tidak kesulitan mencarinya. Ia pun mendapatkan pakaian yang diinginkan, pakaian paling indah. Dengan hati yang gembira, Banta berlayar dengan daun talasnya. Ia simpan pakaian sehelai benang berkilat dan tersembul di lubang seruling Banta. Ia diperintahkan anak buahnya untuk mengangkat Banta ke atas kapal. Begitu Banta sampai di geladak kapal, seruling itu langsung dirampas oleh Jakub dan Banta didorong ke laut oleh anak buah Jakub. Dengan penuh rasa penasaran, Jakub menarik benang yang tersembul di seruling. Seketika terburailah pakaian yang menyilaukan Banta karena terbuat dari emas dan suasa. Hahaha, nasibku memang lagi manjur, kata Jakub sambil tertawa senang. Akulah yang akan menjadi pendamping putri terus mata. Banta yang dilempar di laut terdampar di tepi pantai. Ia ditemukan oleh sepasang suami istri pencari ikan. Sepasang suami ini segera membawa Banta pulang. Setelah beberapa hari tinggal di rumah, sepasang suami itu Banta meminta izin pulang. Terima kasih atas pertolongan kalian. Saya tidak tahu dengan apa harus membalas kelak, kata Banta. Banta, kamu tidak usah merasa berhutang budi. Asal kamu mau mengakui kami sebagai orang tua angkat kamu, kami sudah merasa sangat senang dan bahagia. Dengan sedih, suami istri yang telah menolong Banta melepas kepergian anak muda itu. Dia diberi bekal sekedarnya dengan pakaian yang pantas untuk ibunya. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, sampailah Banta di kampung halamannya. Ia disambut dengan gembira oleh ibunya. Apa yang terjadi dengan Nuna? Tanya ibu Banta. Banta menceritakan pengalamannya selagi pergi ke Pulau Gunung. Perlakuan pamannya, pakaian emas dan suasananya yang sang istri telah merawatnya. Ibu Banta menitikkan air mata. Kalau begitu sudahlah, lupakan semuanya. Ibu sudah senang bisa bertemu kamu lagi. Pada hari itu, suasana di kerajaan sedang ramai.
Tiba-tiba seekor elang terbang melintas. Jakub curang, baju itu bukan miliknya, tapi milik Banta. Begitu kata elang berkali-kali. Semua yang mendengar suara elang tersebut terkejut. Jakub, apa yang dikatakan elang itu benar? Wajah Jakub merah padam. Ia tidak bisa menyembunyikan kecurangannya. Tubuhnya menggigil karena takut dan malu. Tanpa menjawab apapun, ia melompat keluar istana dan melarikan diri. Baginda lalu menyuruh pengawal mencari Banta dengan bantuan elang. Banta cepat ditemukan. Sore itu juga Banta dinikahkan dengan putri Terusmata. Pernikahan itu dirayakan dengan pesta yang meriah beberapa hari. Ibu Banta diundang ke istana dan diberi pakaian yang bagus serta indah-indah. Seisi istana bergembira ria. Banta dan putri terus hidup bahagia sebagai suami istri. Pada suatu hari karena merasa usianya telah terlalu tua, Baginda mengundurkan diri. Baginda pun menyerahkan jabatan kepada Banta. Jakub yang telah menyia-nyiakan Banta dan ibunya ini merasa sangat malu. Ia memohon agar mendapat hukuman sesuai dengan dosanya. Kalian tahu apa hukuman yang diberikan kepada Jakub? Ia diminta membuat seruling sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada semua orang agar semua orang bisa meniup seperti Banta. Oke, dari buku yang ibu baca yang judulnya Peniup Seruling yang Jujur, apa ada hikmah yang kalian dapat dari buku ini? Coba kalian sebutkan. Dari cerita yang ibu bacakan tadi, hikmah apa saja yang kalian dapatkan? Atau kesimpulan apa saja yang kalian dapatkan? Hah? Kalau tidak mau dari Banta, dari Jakub pamannya. Kita bilang kalau Banta jujur, Jakub apa? Tidak jujur, pembohong. Oke, tidak jujur, pembohong. Kalau orang akibat dari tidak jujur dan bohong adalah mendapat pertama apa? Berdosa. Setelah itu mendapat hukuman. Kan tadi Yakub dihukum oleh raja membuat seruling sebanyak-banyaknya. Setelah mendapat hukuman yang itu kejujuran dan manfaat kejujuran. Apapun apa sebutkan contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan buat ibu satu cerita tentang sebuah kejujuran. Oke? Dah, coba kerjakan. Dah, bekerja dulu cari yang kemarin. Kalau udah siap nanti, baru tuh bilang ibu. Daftar yang lainnya, Askar coba berdiskusi dengan kawan-kawannya. Apa itu kejujuran dan manfaat dari kejujuran. Sambil kalian mengerjakan tugas dari ibu mau menjelaskan lagi. Jujur, pengertian dari
mengerjakan tugas ibu di rumah. Itu ucapan kan? Perbuatan kalian harus sesuai dengan ucapan. Maksudnya yang kalian tulis tadi emang di rumah, bukan di rumah sekolah. Itulah yang dimaksud dengan sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Oke. Apa lagi? Ciri-ciri orang yang jujur atas: berkata apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, menempati janji dan lain-lain. Mengakui kesalahan. Oke, yang lain. Tidak berbohong. Tidak berbohong, tidak curang. Apa lagi? Dika. Apa lagi Dika? Tidak jahat. Sikap jujur adalah sikap yang terpuji. Paham? Paham arti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Mengerti? Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau disimpulkan, kita harus hidup jujur. Karena dengan hidup jujur ataupun dengan jujur, kita yang pertama mudah dipercaya sama orang. Apa lagi? Tidak menimbulkan fitnah. Paham? Dan lain-lain sebagainya. Oke, Ibu mau setiap kelompok ataupun kelompok mana yang sudah siap, yang tadi coba tulis satu cerita tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sudah siap? Yordan, coba Yordan bacakan yang kamu dan kawan-kawan kamu bahas tentang kejujuran. Bisa suara Yordan ya? Coba balik. Contoh cerita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saya lagi main-main sama adik. Sejak asik main, saya mengganggu adik mengambil mainannya. Kemudian mainannya saya sembunyikan. Kemudian saya mencarinya.
Oke, coba dulu Ibu bacakan sekali lagi biar kawan-kawannya dengar. Ketika saya disuruh sama ayah saya ambil uang di laci senilai Rp5.000 dan di dalam laci ada banyak uang. Akan tetapi saya tidak boleh mengambil lebih dari 5.000 yang disuruh ayah saya karena saya harus menjadi anak yang jujur. Oke, tepuk tangan untuk dan selanjutnya kelompok 3. Sudah siap? Coba bacakan. Coba bacakan. Ada? Tapi kalian paham kan apa itu jujur? Paham? Paham. Jadi karena kalian sudah paham arti kejujuran dalam sehari, ingat, tegaskan lagi, manfaat dari jujur adalah membangun kepercayaan antara satu orang dengan yang lainnya. Contohnya seperti punya Aska. Ketika Aska disuruh ayahnya mengambil uang 5.000, dia mengambil 5.000. Itu termaksud sikap jujur dan selanjutnya dia akan dipercayai oleh ayahnya dan seluruh keluarga. Oke. Terhindar dari tuduhan yang merugikan, hidup terasa lebih damai dan bahagia dan lebih percaya diri. Itulah manfaat dari kejujuran. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Paham? Ada yang ingin bertanya sama Ibu sebelum Ibu tutup? Bu, kalau di rumah sekolah kayak mana? Bu, gini-gini kayak mana? Pak, ada yang bertanya atau